Shalom, semua kekasih di dalam Tuhan, Jemaat Immanuel. Salam kemenangan, salam sukacita. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah sampai hari ini, sekalipun tidak di gedung, tetapi di rumah masing-masing. Kita tetap terkonek dengan Tuhan. Hati kita tetap bersukacita, bersyukur, karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dan saat ini saya mau sharing firman Tuhan bagi kita semua, ya. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, kita berdoa sebagaimana doa Rasul Paulus untuk semua jemaat yang dilayaninya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Ku duduk diam dan dengar firman-Mu. Ku mau jadi seperti Maria. Ku mau jadi seperti Maria. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, datang di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami butuh firman-Mu, butuh rema firman-Mu yang baru, yang daripada-Mu Tuhan. Mari Tuhan, wahyukan firman-Mu kepada kami. Turunkan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami mengerti, memahami, menangkap isi hati Tuhan, mengerti isi hati Tuhan. Hari-hari ini ya Tuhan, hati kami berpaut kepadamu, kepada firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan, menghidupi firman-Mu Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi kami. Engkaulah Allah kebenaran kami, yang membenarkan kami. Mari kuduskan, sucikan kami Tuhan. Dengan darah-Mu Yesus, layakan kami untuk datang di hadirat-Mu. Penuhi kami Tuhan, sebagaimana doa Rasul Paulus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam Efesus 1 dikatakan bahwa 1 ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, mengingat jemaat Immanuel dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepada kita roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hati kita terang, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan baginya, bagi orang-orang kudusnya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya.
yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian doa kita. Doa Rasul Paulus menjadi doa saya juga untuk jemaat Immanuel. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saya ambil dari kitab Yunus 3. Satu perikop kita akan baca. Yunus 3 tentang pertobatan Niniwe. Saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya ia berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Haleluya. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kepada Yunus ini panggilan kedua, perintah yang kedua. Perintah yang pertama ini makanya dikatakan di ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Tuhan masih kasih kesempatan satu kali lagi kepada Yunus. Karena kesempatan pertama, perintah pertama, dia tidak lakukan, dia malah lari ke Niniwe, ke Tarsis ya. Sehingga kita tahu semua ceritanya. Setelah dia melarikan diri, sementara melarikan diri di kapal, dia ada badai gelombang besar dan orang-orang semua, awak-awak kapal semua jadi takut
Dan mereka bertanya, karena apa kita terjadi demikian? Dan mereka membuang undi, akhirnya jatuhlah kepada Yunus. Yunus mengaku dosa, mengaku salah, katanya sayalah yang bersalah. Buang saja, lemparkan saya saja ke dalam laut, maka laut akan menjadi tenang. Dan atas perintah Yunus, Yunus dilemparkan dan disambut oleh ikan yang besar. Kalau kita baca di dalam pasal 1 dan 2, itu Yunus dilemparkan ke laut oleh awak-awak kapal dan kemudian disambut oleh ikan yang besar. Mungkin ikan paus, tidak disebut di dalam, dan masuk dalam perut ikan selama 3 hari. Di dalam perut ikan itulah dia bertobat. Dia, kalau baca di pasal yang kedua sebelumnya, pertobatan Yunus itu di perut ikan. Ya, dia bersyukur, dan setelah itu setelah 3 hari dia dimuntahkan. Dan panggilan kedua, yaitu dia, karena dia sudah bertobat, dia ya terhadap panggilan kedua. Saya bertanya dalam hati saya kepada Tuhan, kenapa mesti Yunus? Sudah kesempatan pertama dia tidak mau, pasti Tuhan tahu sebelumnya dia akan lari, itu pasti Tuhan tahu. Tetapi kenapa Yunus yang diutus harus Yunus ke Niniwe? Bukankah Niniwe itu kan kota yang besar, penduduknya dikatakan 120.000 lebih, kota yang megah. Tetapi kenapa tidak ambillah saja orang-orang dari hamba-hamba Tuhan atau nabi Tuhan di kota Niniwe? Rupanya memang tidak ada, karena kota itu terkenal dengan budaya mereka, budaya kekejaman, kekerasan, melakukan kejaman, kekerasan. Bahkan disebut di situ kota darah. Niniwe adalah kota penumpah darah, atau dijuluki City of Blood. Kota penuh kekerasan, penuh kekejaman, yang menjadi budaya mereka pada zaman itu. Di seluruh dunia tidak ada bangsa sekejam Niniwe. Tidak ada tandingannya, kekerasan, kekejaman yang berlaku menjadi budaya mereka. Makanya dari seluruh bangsa, rupanya tidak ada bangsa yang sekejam kekerasannya, kejahatannya yang dilakukannya. Dan Tuhan murka, sehingga Tuhan tidak ada orang benar lagi di Niniwe, sehingga dia panggil Yunus, seorang nabi kecil, untuk menyampaikan seruan pertobatan. Ya, kalau ini kita pada zamannya itu, pada zaman di Kejadian itu Sodom dan Gomora yang kejahatannya sampai ke hadapan Tuhan sehingga di bumi hanguskan. Dan ini jatuh lagi kepada Niniwe. Dan Yunus berseru di ayat yang Yunus berseru di ayat yang berapa ini? Yunus lalu mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari. Ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sejak dengar begitu, ketakutan penduduk semua jadi takut dan mengumumkan puasa bagi semua orang.
Tetapi juga berita itu sampai kepada raja. Raja pun melepaskan jubah kebesarannya, jubah raja, menanggalkan jubahnya dan memakai kain kabung. Duduk dalam debu, kan di situ duduklah ia dalam debu, menyerukan baik manusia besar kecil sampai kepada anak-anak maupun hewan, tidak boleh makan dan minum, berpuasa sampai Tuhan. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Cuma tidak dikasih tahu di sini ceritanya berapa hari mereka puasa apa, kan selama 40 hari. Dalam 40 hari ini kalau tidak bertobat ditunggang balikan. Mungkin setelah beberapa hari berjalan, bayangkan tidak makan, tidak minum, sampai di kambing domba semua ternaknya, anak-anak kecil. Tuhan melihat itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Sehingga dia menyesal. Dan tidak jadi menunggang balikan kota Niniwe. Karena ada pertobatan yang sejati dari raja sampai anak-anak sampai ke binatang. Binatangnya juga ikut bertobat ya. Nah, apa yang kita dapat dari pelajaran tentang pertobatan Niniwe? Saat ini kita tahu Tuhan mengizinkan goncangan besar terjadi di seluruh dunia melalui virus stupid ini. Saya katakan virus stupid. Tuhan izinkan tergoncang seluruh dunia, bukan satu kota aja, bukan Indonesia saja. Seperti pada zaman Niniwe, cuma Niniwe saja yang mau ditunggang balikan. Tapi sekarang Tuhan sedang menggoncangkan seluruh dunia sehingga terjadi kegoncangan fisik, kegoncangan ekonomi, semua digoncangkan. Sehingga semua secara tiba-tiba semua stop beribadah di gedung, stop sekolah di sekolah-sekolah, di kantor-kantor stop, kerja di rumah, semua stop. Mal-mal di stopkan, ditutup secara tiba-tiba yang tidak pernah kita pikirkan terjadi. Apa Tuhan tidak tahu? Justru Tuhan sudah tahu sebelumnya. Tuhan izinkan karena penduduk seluruh dunia sudah seperti Sodom dan Gomora, seperti juga yang dilakukan penduduk Niniwe. Nah, tentunya ada maksud Tuhan. Dengan izin Tuhan, kita semua dirumahkan, stay at home. Karena virus ini sangat-sangat jahat dan mematikan, melumpuhkan, menghancurkan. Tetapi ini sudah jauh-jauh hari dikatakan dalam firman Tuhan. Seperti dikatakan dalam Ibrani 12 ayat Ibrani 12 ya. Ibrani 12 ayat, saya bacakan dari Ibrani 12 ayat 26 ya. 25. Mulai 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang
berbicara dari langit. Waktu itu 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit. Jadi langit dan bumi digoncangkan Tuhan. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, mari kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini peringatan keras bagi kita. Ya, Tuhan punya tujuan, rancangan Tuhan baik untuk kita. Dikatakan firman Tuhan juga, anak yang kutegur, anak yang kukasih, kutegur, kuhajar. Kita anak-anak Tuhan. Tuhan yang sudah jauh dari Tuhan. Mari kita balik. Firman Tuhan juga dikatakan, kalau kita, bangsa kita, gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat kepada kebenaran, maka Tuhan segera memulihkan negeri kita, memulihkan bangsa kita. Mari kita berbalik. Kalau kita dulunya sudah jauh dari Tuhan, kita jaga jarak dengan Tuhan. Sekarang kita jangan jaga jarak lagi Tuhan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Masih ada kesempatan, waktu untuk bertobat. Waktu untuk berbalik dari jalan-jalan. Perbaiki hubungan dengan Tuhan yang selama ini jauh. Mari mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkatakan, beribadalah dengan hormat dan takut akan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, karena kita ada di dalam kerajaan Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya kita tidak tergoncangkan, iman kita tidak tergoncangkan, sekalipun goncangan yang besar akan sedang datang. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan, ya. Api Tuhan sedang menghanguskan semua api-api asing, api kejahatan. Tuhan sedang membakar habis, membersihkan hati kita juga yang jahat. Tuhan sedang membersihkan, asal kita membuka hati, berbalik sungguh-sungguh, cari Tuhan. Firman Tuhan bilang, carilah Tuhan, maka ia akan ditemui. Nah, pada zaman sekarang ini, zaman now, ya, dibilang katakan zaman now, kejahatan, kekejaman, kenajisan, kemesuman, semua manusia sudah melakukannya di seluruh muka bumi, bukan di Indonesia. Kita lihat juga di Indonesia. Saya renungkan, kita sedang dirumahkan, semua mestinya banyak yang bertobat, ya, tetapi kejahatan makin banyak. Pemerintah aja diteror, dicaci maki. Bukannya gereja sama gereja saling menghakimi. Ini semestinya hati kita balik kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tapi apa yang terjadi? Ya, sekarang kita tahu. Itulah sebabnya Tuhan izinkan terjadi kegoncangan di seluruh dunia. Nah, saya ada kesaksian sedikit tentang minggu lalu, hari Senin, ya, tanggal 4 kami diberi kabar, rekan sekerja hamba Tuhan, gembala sidang dari GBI Kebangkitan Kristus dipanggil Tuhan karena sakit, ya, bukan karena virus, karena sakit asam lambung, asam urat, darah tinggi. Dan tiba-tiba kami dengar kabar, memang beberapa hari sebelumnya
sudah ada di grup gembala. Doakan Bapak Hendrik Rasubala sakit di rumah sakit. Dan saya sempat 2 hari sebelum meninggal, saya sempat telepon ibu istrinya, kami berbincang-bincang. Dan setelah itu 2 hari setelah itu kami dapat kabar dia dipanggil Tuhan. Tetapi rupanya sebelum dipanggil Tuhan, dia sudah persiapkan semua. Pas ulang tahunnya tanggal 2, meninggalnya tanggal 4 Mei. Berapa hari yang lalu. Waktu ulang tahunnya, dia pelayannya, majelisnya datang. Dan dia mau bicara dari hati ke hati. Dia sampaikan, dia katakan, dia titipkan jemaat ini. Tolong diajarkan jemaat tentang Tuhan, tentang takut akan Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jangan mereka murtad. Jangan mereka tinggalkan Tuhan. Karena ini hari-hari yang jahat. Terus akan ada setelah ini, setelah wabah virus COVID ini, akan ada wabah yang lebih besar lagi katanya. Persiapkan jemaat, ajari jemaat firman Tuhan, dewasakan, muridkan jemaat untuk menjadi jemaat yang dewasa, yang tidak tergoncangkan. Dia sampaikan, dan itu majelisnya sampaikan di waktu ibadah pelepasan itu. Disampaikan, dia tinggalkan pesan. Dan dia tinggalkan pesan juga kepada jemaat yang jaga. Kalau malam ada jemaat yang jaga dia sampaikan kepada jemaatnya. Ini hari ulang tahun Opa, karena itu rupanya dia cucu rohani ya. Ini hari ulang tahun Opa. Tapi tanggal 4 nanti Opa akan pergi. Pergi mana Opa? Pergi. Opa mati katanya. Opa mati. Hah? Jangan Opa. Kami masih perlu Opa. Tidak, Opa akan pergi. Ya sudah. Juga kepada istrinya, dia pesan yang paling penting, bagi istrinya. Dia bilang, layani Tuhan. Setelah aku pergi, kamu jangan menikah lagi, tapi layani Tuhan, fokus kepada Tuhan. Itu pesan yang penting bagi istrinya. Istrinya sampaikan di waktu juga kesaksian di waktu pelepasan jenazah. Nah, itu jadi perenungan bagi kita. Kita sebagai hamba Tuhan, gembala. Ya, jadi perenungan bahwa itu pesan Tuhan taruh di hatinya. Ajar jemaat dengan takut akan Tuhan, beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh, dewasakan jemaat. Karena wabah yang sekarang ini belum apa-apa. Setelah ini ada wabah yang lebih besar lagi. Itu Tuhan sudah pesankan sama dia untuk disampaikan kepada jemaat. Jadi menjadi peringatan kita bagi kita yang masih hidup ya. Mari jemaat, masih ada waktu kita bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kejar Tuhan, kejar hatinya. Jangan kejar lagi dunia. Jangan kompromi lagi dengan dunia. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena dikatakan juga hamba Tuhan, antikris sudah di depan mata. Kita tidak tahu Tuhan datang apa Tuhan datang segera kapan kita tidak tahu. Tapi mari kita persiapkan menjadi jemaat mempelai yang dewasa. Karena yang diangkat Tuhan hanya mempelai yang dewasa, yang punya hubungan intim dengan Tuhan, terus yang punya meterai Tuhan. Siapa yang punya meterai Tuhan? Yaitu ikandate, orang yang sudah dimeteraikan, orang yang bergaul, yang hatinya melekat kepada Tuhan.
Jadi mari kita, saya berdoa tidak satu, saya siang dan malam saya berdoa, tidak satu pun minta Tuhan, anugerah Tuhan, supaya jangan satu pun jemaat, keluarga yang tertinggal. Tidak satu pun jemaat keluarga kita yang terkena virus. Karena kita, kalau benar-benar kita ada tinggal di dalam kerajaan Tuhan, tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam firman-Nya, firman-Nya tinggal di dalam kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Firman Tuhan kita tidak perlu takut, karena kita ada di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Ya, itu pesan saya, pesan kami sebagai pemimpin kalian, pelayan. Mari kita bersungguh-sungguh hati, masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan diri kita sendiri, berdamailah dengan sesama. Lakukan bagian kita, yaitu sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan masih percayakan bagi kita semua. Maka kita akan disebut hamba-hamba yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, waktu Tuhan datang, Tuhan katakan, "Sabaslah hambaku yang setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kita menanti-nantikan. Dan hari-hari ini saya mau tambahkan lagi, kita menantikan Pentakosta, hari Pentakosta. Di hari Pentakosta, dalam hari-hari ini, tanggal, kalau tidak salah ya, tanggal 21 itu hari Pentakosta. Ketuangan pencurahan Roh Kudus. Setelah itu ada hari kenaikan, hari ke-50 toh. Nah, kita dikatakan nubuatan-nubuatan lewat hamba-hamba Tuhan bahwa Pentakosta tahun 2020 ini adalah Pentakosta ketiga. Jadi di tengah-tengah kegoncangan ini ada lawatan Tuhan yang besar, ada pertobatan yang besar. Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang, dan kebangkitan yang besar akan terjadi. Tuayan yang besar akan jadi. Siapkan diri kita. Jangan kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Mari kita lakukan kepentingan kerajaan surga, supaya kita berbahagia, dikatakan waktu Tuhan datang kita diangkat. Kita persiapkan untuk Pentakosta ketiga. Ini kairos Tuhan untuk kita mengalami Pentakosta, mengalami Roh Kudus, mengalami pemulihan, mengalami lawatan jamahan kasih Tuhan, mengalami tuaian jiwa-jiwa yang besar. Siapkan diri kita. Kita adalah pasukan Tuhan yang akan menuai banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan hari-hari ini dengan tindakan iman kita, tindakan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama. Maka Tuhan, kita percaya akan terjadi lawatan sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat, kesusahan yang besar. Harus ada pemulihan terjadi. Pemulihan rohani kita, pemulihan jasmani kita, pemulihan tubuh kita, jiwa kita, pemulihan keluarga, pemulihan ekonomi, pemulihan tuayan yang besar harus terjadi dahulu. Hati bapak-bapak yang berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak yang berbalik kepada bapak-bapaknya, hati orang berdosa, kata firman Tuhan, berbalik kepada kebenaran. Kita orang berdosa, mari berbalik kepada kebenaran Tuhan. Kembali kepada cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Jangan tinggalkan lagi Tuhan. Nanti kita ditinggal sama Tuhan waktu Tuhan datang. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Nah, itu saja nasihat firman Tuhan yang Tuhan taruh di hatiku bagi kita semua, bagi jemaat yang saya kasihi, yang saya rindukan untuk bertumbuh lebih lagi, lebih kuat imannya. Jangan takut, firman Tuhan katakan, jangan bimbang, tapi datanglah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, siapkan dirimu